Halo, teman-teman. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang kos-kosan murah di Jogja yang katanya banyak penghuninya, tapi anehnya selalu ada kamar yang kosong dan nggak pernah ditempati lama-lama? Nah, malam ini saya mau ceritain sebuah kisah horor nyata versi legenda tentang seorang pemilik kos di Jogja yang konon katanya melakukan pesugihan. Katanya, biar kos-kosannya laku terus dan nggak pernah sepi, ada tumbal yang harus dipenuhi. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di Jogja siapa sih yang gak butuh kos? Kota ini udah kayak magnet buat mahasiswa dari segala penjuru Indonesia. Tiap tahun ribuan anak baru datang, bawa koper, bawa mimpi, dan bawa harapan. Yang pertama dicari pasti tempat tinggal. Ada yang cari kos dekat kampus, ada yang cari kos murah meriah, ada juga yang asal dapat asal bisa tidur. Nah, dari sekian banyak kos yang berserakan di Jogja, ada satu kos yang selalu jadi bahan obrolan. Kos itu terletak di gang sempit daerah utara kampus. Bangunannya besar, bentuknya mirip rumah Belanda zaman dulu, temboknya tebal, cat putihnya udah menguning, dan jendelanya tinggi-tinggi. Dari luar kelihatannya sih biasa aja, malah kelihatan adem, teduh, kayak rumah lama yang masih terawat. Di depannya ada papan kayu kecil bertuliskan, Kos Putri dan Putra Bumarni. Tulisan itu udah pudar, tapi tetap terbaca. Banyak mahasiswa yang awalnya nggak curiga sama sekali, malah tergiur karena lokasinya dekat kampus. Jalannya gampang diakses, dan harganya murah banget. Ibarat kata, harga sewa kamarnya cuma setengah dari kos-kos lain di sekitar situ. Bayangin aja, kos di daerah situ biasanya bisa sampai 1 jutaan per bulan. Tapi di kos Bumarni, ada yang cuma 500.000 per bulan. Udah dapat kamar gede, listrik dan air lancar. Siapa sih yang nggak ngiler? Anak kos kan biasanya duitnya pas-pasan, apalagi yang baru pertama kali merantau. Makanya, nggak heran kalau setiap kali ada yang kosong, pasti langsung ada yang ngisi. Bahkan kadang belum sempat dipasang iklan, kamar itu udah keburu diambil sama orang yang ngantri. Setna. Karena murah dan lokasi yang strategis. Tapi yang bikin heran, kenapa kos itu selalu ada kamar kosong tiap tahunnya? Padahal peminatnya banyak banget. Dari cerita mulut ke mulut, katanya anak-anak yang ngekos di sana jarang yang betah lama. Ada yang pindah tiba-tiba, ada yang minta balikin uang sisa sewa, bahkan ada yang pergi tengah malam tanpa pamit. Lebih anehnya lagi, ada beberapa kasus penghuni kos yang meninggal mendadak. Entah karena sakit, entah karena kecelakaan, tapi semuanya dianggap janggal. Orang-orang sekitar sering bilang, kos Bumarni itu murah, tapi ada harganya. Mixed. Ada sesuatu yang harus dibayar selain uang. Sayangnya, orang-orang luar jarang percaya sebelum ngalamin sendiri. Warga sekitar sebenarnya udah sering ngelihat keanehan. Misalnya, ada mahasiswa yang baru pindah sore hari, besok paginya udah ngeloyor pergi sambil nangis-nangis. Ada cerita seorang penghuni kos perempuan, malamnya teriak-teriak histeris kayak ketemu sesuatu di kamar. Besoknya dia langsung dijemput orang tuanya pulang kampung dan gak pernah balik lagi. Anehnya, Bumarni, pemilik kos itu selalu tenang. Dia cuma bilang ke orang-orang, namanya anak muda, kadang nggak betah jauh dari orang tua. Atau kalau ada yang sakit dan meninggal, dia bilang, itu sudah takdir, kita nggak bisa nolak. Kalimatnya sederhana, tapi selalu bikin orang berhenti bertanya lebih jauh. Bumarni sendiri dikenal sebagai wanita tua yang ramah tapi tertutup. Tubuhnya kecil, rambutnya disanggul rapi, dan selalu pakai kebaya sederhana warna gelap. Kalau pagi sering kelihatan nyapu halaman sambil senyum sama tetangga yang lewat. Tapi anehnya, jarang banget ada yang benar-benar dekat sama dia. Cuma kenal sebatas pemilik kos. Nggak pernah ada yang diajak masuk ke dalam rumah induknya, kecuali penghuni kos itu sendiri. Dari luar rumah induk itu tampak tertutup rapat, tirainya tebal, jendelanya jarang dibuka. Katanya, di dalam rumah itu ada kamar yang selalu terkunci, rapat, nggak pernah dibuka sama sekali. Kabar angin soal kos Bumarni makin lama makin banyak. Ada yang bilang malam-malam sering terdengar suara orang nangis dari kamar mandi belakang. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Ada juga yang mengaku lihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pojok lorong kos. Pernah suatu waktu, seorang mahasiswa yang baru pindah cerita ke teman-temannya. Katanya waktu tidur dia merasa ada yang duduk di pinggir kasurnya sambil enggelas-enggelas rambutnya. Pas dia buka mata, nggak ada siapa-siapa. Tapi kasurnya jelas terasa turun. Kayak ada yang beneran duduk. Cerita-cerita kayak gini makin bikin warga sekitar yakin kalau ada yang gak beres sama kos itu, yang bikin tambah mencurigakan. Kali ada penghuni kos yang meninggal mendadak. Anehnya kos itu justru makin rame. Orang yang daftar makin banyak, seolah ada magnet yang narik mereka buat masuk. Padahal logikanya,
Kalau ada berita orang mati di kos, biasanya orang bakal takut. Dan kos itu jadi sepi. Tapi di kos Bu Marni, justru kebalikannya. Bahkan ada mahasiswa yang bilang, "Nggak apa-apalah, yang penting murah." Kalau soal mistis, nggak usah dipikirin. Mereka nggak tahu kalau ucapan itu kayak undangan buat malapetaka. Sebenarnya, beberapa orang tua mahasiswa sempat curiga. Mereka nanya ke tetangga sekitar, "Kos Bu Marni itu aman nggak ya buat anak saya?" Tapi jawabannya selalu menggantung. Ada yang bilang, "Ya aman-aman aja, asal jangan macam-macam." Ada juga yang ngelirik aneh sambil bilang, "Kalau bisa cari tempat lain aja Bu. Murah itu kadang ada maksudnya." Tapi namanya juga orang tua dari luar kota. Mereka nggak tahu lingkungan situ gimana. Selama lihat anaknya seneng, mereka pikir semuanya baik-baik aja. Malam hari, kos itu punya suasana yang nggak biasa. Lampu jalanan di gang itu redup, hanya ada satu bohlam kuning di depan pintu kos yang kadang nyala, kadang kedip-kedip. Dari luar, kos itu kayak bangunan tenang, tapi begitu masuk ke dalam lorongnya, hawa dingin langsung nyambut. Ada 6 kamar di sisi kiri dan 6 kamar di sisi kanan, dengan lantai ubin kuno, motif kotak-kotak hitam putih. Lorongnya panjang dan di ujungnya ada pintu menuju kamar mandi bersama yang selalu terasa lembab dan gelap. Banyak penghuni kos yang bilang lorong itu sering bikin bulu kuduk merinding. Apalagi kalau jalan sendirian malam-malam. Katanya kadang ada bayangan yang jalan bareng. Padahal kalau nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Anehnya lagi, meski kos itu kelihatan selalu penuh, jarang ada penghuni yang terlihat kumpul rame-rame. Kalau sore biasanya kos lain riuh sama anak-anak yang nongkrong, masak bareng, atau sekadar ngobrol di teras. Tapi di kos Bu Marni, suasananya sepi banget. Masing-masing anak kayak lebih suka ngurung diri di kamar. Kadang suara pintu kamar kebuka, pelan lalu nutup lagi kayak mereka nggak mau ketemu satu sama lain. Orang luar yang lewat depan kos sering bilang, kos itu kelihatan kayak rumah biasa yang kosong. Padahal ada penghuninya. Dari cerita warga, ada juga kejadian aneh yang pernah bikin geek. Suatu malam, seorang penghuni kos tiba-tiba lari keluar setengah malam sambil nangis, teriak-teriak, "Tolong, ada yang mau bunuh saya!" Warga langsung ngumpul, nenangin dia. Tapi begitu ditanya lebih jauh, anak itu cuma bisa bilang kalau dia ngelihat teman sekamarnya berubah jadi sosok tinggi besar, matanya merah, dan hampir mencekik lehernya. Padahal dia tinggal sendirian di kamar itu. Setelah kejadian itu, besoknya dia dijemput orang tuanya dan gak pernah balik lagi. Kamar itu sempat kosong beberapa minggu, tapi akhirnya ada yang ngekos lagi di sana. Seolah gak ada apa-apa. Begitu seterusnya, lingkaran aneh itu terus terjadi, yang bikin makin horor. Ada beberapa warga yang berani bersumpah. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka sering lihat Bu Marni keluar rumah bawa bungkusan, jalan ke arah kebun kosong di belakang kos. Katanya, dia suka bakar dupa, taruh bunga, dan duduk lama sendirian di situ. Dari jauh kelihatan kayak orang lagi berdoa, tapi wajahnya tegang banget, matanya kosong. Kalau ada warga yang iseng ngintip, katanya suka sakit berhari-hari tanpa sebab. Makanya, lama-lama orang-orang milih diem aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat. Begitu banyak cerita dan misteri seputar kos Bu Marni. Tapi tetap aja, tiap tahun selalu ada yang baru datang dengan wajah sumringah, ngerasa beruntung, dapat kos murah dekat kampus. Mereka nggak pernah tahu apa yang menanti di dalam kamar-kamar itu. Mereka nggak tahu kalau lorong panjang yang sunyi bisa berubah jadi tempat yang bikin nyawa melayang. Mereka cuma lihat papan nama kecil yang sederhana, tanpa sadar kalau papan itu kayak gerbang ke dunia lain. Kos Bu Marni, murah memang, tapi nyawa yang jadi taruhannya. Malam itu udara Jogja terasa lembab setelah hujan sore yang turun sebentar. Jalanan masih agak basah dan bau tanah bercampur dedaunan menyengat hidung. Rina, seorang mahasiswa baru yang baru saja datang dari luar kota, berdiri di depan gerbang kos Bu Marni sambil membawa koper besarnya. Dia sempat menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Matanya berbinar melihat papan kecil bertuliskan kos Putri dan Putra Bu Marni. Dari dulu dia sudah dengar kalau kos ini lokasinya strategis dan harganya jauh lebih murah dibanding kos lain di sekitar kampus. Alhamdulillah rezeki anak kos, gumamnya, mencoba meyakinkan diri kalau pilihannya kali ini benar. Bu Marni muncul dari dalam rumah induk dengan senyum ramah. Perempuan tua itu masih memakai kebaya gelap dan kain batik sederhana. Senyumnya tipis tapi tatapan matanya tajam, seolah bisa membaca isi hati orang. "Monggo unduk, masuk kamarnya yang pojok sesuai yang kamu pilih ya. Di sini banyak anak kos lain, jadi jangan sungkan kalau butuh apa-apa." Rina mengangguk sambil tersenyum lega. "Matur nuwun, Bu." Begitu kunci diserahkan, Rena bergelan masuk ke lorong panjang kos. Langkahnya bergema karena lantai ubin tua motif kotak-kotak yang dingin. Di kiri kanan tampak pintu-pintu kamar tertutup rapat. Beberapa kamar terdengar ada suara musik pelan,
beberapa lainnya sepi. Lorong itu diterangi lampu neon panjang yang menggantung di langit-langit, tapi sinarnya redup, berwarna putih pucat dengan bayangan panjang di dinding. Suasananya agak bikin merinding, tapi Rina mencoba berpikir positif. Namanya juga bangunan tua, wajar kalau kesannya begini, pikirnya. Kamar yang didapat Rina berada di ujung paling pojok, dekat dengan pintu menuju kamar mandi belakang. Ukurannya lumayan besar. Ada kasur busa, meja belajar kayu usang, lemari 2 pintu yang sudah agak lapuk, dan jendela dengan tirai tipis. Bau apek langsung tercium begitu pintu dibuka. Perpaduan antara debu dan kayu lama. Rina buru-buru buka koper, ngeluarin baju, spray baru, dan beberapa peralatan. Dia mencoba bikin kamarnya lebih hidup supaya nggak terasa menyeramkan. Saat memasang spray, dia sesekali melirik ke langit-langit. Ada beberapa bercak hitam seperti bekas bocoran lama. Malam pertama itu, Rina sebenarnya capek banget setelah perjalanan jauh. Dia niat tidur cepat, tapi entah kenapa, lampu kamarnya mulai kedip-kedip. Awalnya pelan, kayak bohlam mau mati. Padahal waktu siangnya Bu Marni bilang listrik kos ini lancar. Rina bangkit, memastikan stop kontak dan kabel nggak ada masalah. Semuanya normal. Mungkin kabel lama aja, gumamnya. Dia akhirnya memutuskan tidur dengan lampu kecil, tapi rasa aneh itu tetap mengganggu. Sekitar jam 11 malam, suara aneh mulai terdengar. Dari arah kamar mandi belakang, ada bunyi air kayak orang nyiram pakai gayung. Kres, kres, berulang-ulang. Padahal dari tadi nggak ada orang lewat lorong. Rina yang tadinya setengah tidur jadi melek. Dia pause, telinga lebih fokus. Suara itu jelas sekali, tapi nggak ada suara langkah kaki. Biasanya kalau orang ke kamar mandi, pasti terdengar sandal gesek di lantai, atau pintu kamar mandi digedor. Tapi ini nggak ada sama sekali. Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin ada anak kos lain yang lagi mandi. Aku aja yang nggak dengar. Jalannya, pikirnya sambil nutup telinga dengan bantal. Namun, semakin dicoba diabaikan, suara itu makin jelas. Kayak ada seseorang yang sengaja bikin berisik. Sampai akhirnya terdengar bunyi gayung jatuh duk. Membuat Rina kaget setengah mati. Dia duduk di kasur, jantungnya berdegup kencang. Hening sesat, tapi setelah itu tidak ada suara lagi. Rina memaksakan diri tidur. Meski rasa was-was gak hilang sampai pagi. Keesokan harinya, Rina coba nyari teman ngobrol. Dia ketemu sama 2 penghuni kos lain di teras. Namanya Maya dan Sari, kakak tingkat yang udah lama tinggal di situ. Mereka terlihat ramah, ngajak Rina kenalan. Baru ya dek, kenapa? Wah, semangat ya tinggal di sana, kata Maya sambil senyum yang entah kenapa terasa agak aneh. Sari cuma menambahkan singkat, kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita. Rina mengangguk, tapi di hatinya ada rasa janggal, kayak ada sesuatu yang mereka sengaja sembunyikan. Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Lampu kamar Rina terus saja kedip-kedip tiap malam. Meski dia udah lapor ke Bu Marni, jawaban Bu Marni selalu sama. Namanya lampu tua enduk. Nanti kalau ada rejeki diganti. Dari kamar mandi belakang, suara air nyiram muncul hampir tiap malam, seringnya pas tengah malam. Pernah sekali Rina memberanikan diri cek ke kamar mandi waktu suara itu muncul. Dia jalan pelen-pelen lewat lorong yang sepi, dengan jantung berdetak kencang. Sampai di depan pintu kamar mandi, suara itu masih ada. Tapi begitu dia buka pintu, sepi. Nggak ada siapa-siapa, lantai kering dan ember kosong. Rina langsung lari balik ke kamar, keringat dingin bercucuran. Suasana kos pun bikin Rina nggak nyaman. Hampir semua penghuni lebih banyak mengurung diri di kamar. Jarang ada yang nongkrong bareng. Kalau ketemu di lorong, mereka cuma senyum tipis lalu buru-buru masuk kamar lagi. Pernah suatu malam, Rina dengar suara orang berbisik di lorong. Seperti percakapan 2 orang, tapi waktu dia intip lewat celah pintu, lorong kosong melompong. Bahkan angin pun gak ada. Pernah juga Rina ngalamin hal lebih serem. Sekitar jam 2 pagi, dia tiba-tiba kebangun karena merasa ada angin dingin banget berhembus dari jendela. Padahal jendelanya udah ditutup rapat. Dia coba rapihin tirai, lalu balik ke kasur. Tapi belum sempat merem, dia merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Kasurnya jelas turun. Kayak ada orang berat duduk di sana. Rina memberanikan diri nengok, kosong. Tapi perasaan itu nyata banget. Rambutnya berdiri semua, jantungnya kayak mau copot. Dia buru-buru tarik selimut nutup kepala sambil baca doa. Entah bagaimana akhirnya dia ketiduran lagi, tapi tidurnya nggak tenang sama sekali. Besok paginya Rina cerita ke Maya dengan harapan bisa dapat jawaban. Tapi Maya cuma bilang pelan, kalau ngalamin kayak gitu, jangan dilawan. Cuek aja, biasain diri. Rina bingung, maksudnya apa? Maya tersenyum kaku tanpa penjelasan.
Dari situ, Rina mulai sadar kalau memang ada sesuatu yang salah di kos ini. Tapi semua orang pura-pura nggak peduli. Hari-hari terasa panjang dan mencekam. Siang hari kos memang terasa normal. Cahaya matahari masuk lewat jendela, suara kendaraan, kampus terdengar, dan anak-anak kos sesekali keluar masuk. Tapi begitu malam tiba, hawa berubah drastis. Lorong jadi dingin menusuk, suara berisik muncul dari arah belakang, dan lampu-lampu sering meredup tiba-tiba. Rina yang awalnya semangat karena dapat kamar murah, mulai menyesal, tapi dia sudah terlanjur bayar sewa beberapa bulan, dan orang tuanya di kampung pasti akan kecewa kalau dia minta pindah. Dia hanya bisa bertahan sambil berharap semua itu cuma perasaan. Namun kenyataannya, rasa aneh itu semakin kuat. Setiap malam ada saja kejadian kecil yang bikin Rina nggak bisa tidur nyenyak. Entah itu suara ketukan pelan di dinding ban Yigushik, seperti kuku mencakar pintu, atau bayangan samar yang bergerak di jendela. Dia pernah berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma efek lelah kuliah, tapi semakin lama semakin sulit untuk mengabaikannya. Malam terakhir di minggu pertamanya, Rina bahkan melihat sesuatu yang nyata. Saat dia baru mau tidur, dari arah kamar mandi, terdengar lagi suara nyiram air. Kali ini disertai suara langkah kaki basah yang mendekat ke arah lorong. Cek, cek, cek. Jelas sekali terdengar makin dekat. Dengan rasa takut, Rina intip dari celah pintu kamarnya. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang, basah kuyup, berjalan pelan sambil menunduk. Air menetes dari ujung rambutnya, meninggalkan jejak basah di lantai ubin. Wajahnya nggak kelihatan jelas, hanya rambut hitam yang menutupi hampir seluruh muka. Rina refleks nutup pintu dan menahan napas sekuat tenaga. Setelah beberapa detik, suara langkah itu hilang, tapi rasa takutnya membekas sampai pagi. Sejak malam itu, Rina sadar kalau kos ini memang bukan tempat biasa. Murah memang, strategis juga, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang gak kelihatan mata. Sesuatu yang membuat semua penghuni memilih diam. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat. Dan sekarang, mau nggak mau dia sudah jadi bagian dari misteri itu. Malam itu suasana Jogja terasa sunyi. Hujan siang tadi menyisakan hawa dingin yang merayap masuk lewat celah jendela kamar. Rina, jam dinding kecil di meja belajarnya menunjukkan pukul 2:10. Rina sebenarnya termasuk orang yang tidurnya nyenyak, jarang kebangun malam-malam. Tapi entah kenapa, malam itu matanya tiba-tiba terbuka. Perasaan gak enak menyergap sejak beberapa menit sebelumnya. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada angin yang berembus dari arah lemari kayu tua di sudut kamar. Awalnya dia masih berusaha menutup mata, mengira hanya kebangun sebentar. Namun telinganya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada suara samar, lirih, seperti seseorang yang berusaha menahan tangis. Suaranya pelan sekali, tapi jelas. Datang dari arah lemari kayu yang jaraknya cuma beberapa meter dari tempat tidurnya. Ngegege, Rina membuka mata lebar-lebar, menatap ke arah lemari. Gelap. Hanya siluetnya saja yang terlihat dari cahaya lampu kecil di meja belajar. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara kucing di luar, pikirnya. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, kini terdengar seperti suara perempuan muda yang sedang menangis pelan. Telung. Rina sontak menutup mulutnya dengan tangan. Bulu kuduknya berdiri, keringat dingin menetes di pelipis. Suara itu begitu nyata, terdengar jelas dari dalam lemari. Dia tahu benar kalau lemari itu kosong. Hanya berisi pakaian dan beberapa buku yang dia tata sejak pertama pindah. Tapi bagaimana bisa ada suara di dalamnya? Rina menarik selimut, menutupi seluruh tubuhnya sampai hanya matanya yang mengintip keluar. Air matanya menetes tanpa sadar, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang begitu kuat. Suara tangisan itu terus terdengar, makin jelas, makin memilukan. Kadang terdengar seperti isak kecil, kadang seperti seseorang yang berusaha minta tolong, ngegur, tolong, jangan. Rina menahan napas tubuh Niakoku. Dia ingin lari keluar kamar, tapi kakinya seolah tertancap ke kasur. Pikirannya berputar, kalau aku buka pintu kamar sekarang, gimana kalau ada sesuatu yang udah nunggu di luar? Sementara itu, suara dari lemari tidak berhenti. Justru semakin terasa dekat, seakan-akan sosok itu ingin keluar. Beberapa detik kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari arah lemari. Tok, tok, tok. Hanya 3 kali. Tapi cukup untuk membuat Rina hampir berteriak. Dia buru-buru menutup kepala dengan selimut. Tubuhnya gemetar. Malam itu terasa begitu panjang. Suara tangisan itu baru mereda ketika azan subuh berkumandang samar dari kejauhan. Begitu matahari mulai naik, Rina memberanikan diri membuka selimut. Lemari itu masih berdiri di sudut ruangan, tidak bergerak, pintunya tertutup rapat. Kenapa? Rina merasa ada hawa dingin yang tersisa di sekitarnya. Dia tidak berani mendekat.
hanya bisa menatap dengan wajah pucat pagi itu. Rina mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada teman kosnya saat sarapan seadanya di teras. Dia bertemu Maya dan Sari lagi. Dengan ragu Rina membuka percakapan. "Mbak, tadi malam ada yang nangis nggak ya? Aku dengar kayak suara cewek nangis dari dalam kamar. Jelas banget, sampai bikin aku nggak bisa tidur." Maya dan Sari spontan saling pandang. Ekspresi mereka berubah. Ada jeda hening yang cukup lama sebelum akhirnya Sari tertawa kecil. Meskipun nadanya terdengar dipaksakan. Mungkin cuma mimpi, Dek. Kamu kecapekan, makanya halusinasi." "Rina, Neng, beneran, Mbak? Aku dengarnya jelas, kayak dari dalam lemari." Bahkan sempat ada suara ketukan. Maya buru-buru menimpali. "Sudahlah, jangan dipikirin. Kadang kalau di tempat baru memang suka kebawa mimpi. Kamu anggap aja nggak ada." Tapi cara mereka saling pandang, cara suara mereka terdengar terburu-buru, membuat Rina yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka seolah tahu persis apa yang dia maksud, tapi memilih tidak bicara. Hari itu kuliah pertama Rina berjalan biasa saja, tapi pikirannya terus dihantui kejadian semalam. Begitu pulang ke kos sore hari, langkahnya terasa berat masuk ke kamar. Dia menatap lemari kayu tua itu lama sekali, seperti menunggu sesuatu bergerak. Dia bahkan sempat berpikir untuk memindahkan lemari itu keluar kamar, tapi takut Bu Marni marah. Akhirnya dia cuma meletakkan kursi di depan lemari, seolah itu bisa memberi rasa aman. Malam berikutnya, Rina sengaja tidur lebih awal dengan lampu menyala terang. Dia berharap rasa kantuk bisa mengalahkan rasa takut. Namun sekitar pukul 2 dini hari, dia kembali terbangun. Suara itu datang lagi. Tangisan pelan, lirih, penuh kesedihan. Kali ini bukan hanya dari arah lemari, tapi terdengar seperti berputar di seluruh ruangan. "Ngegege, tolong aku." Rina langsung duduk tegak di kasur. Wajahnya pucat. Sekeliling tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya begitu nyata, seakan seseorang berdiri tepat di samping telinganya. Dia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Makin keras, makin menyayat hati. Tiba-tiba pintu lemari berbunyi pelan. Krik, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Kursi yang dia taruh di depannya bergeser sedikit, menimbulkan suara seret di lantai. Rina hampir menjerit, tapi dia menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Selama beberapa menit, pintu lemari itu bergetar pelan lalu berhenti. Suara tangisan pun perlahan mereda, meninggalkan keheningan mencekam. Keesokan harinya, Rina kembali berusaha mencari jawaban. Dia mendekati salah satu anak kos yang jarang bicara, namanya Lilis. Cewek itu kelihatan pendiam, jarang keluar kamar, tapi Rina merasa dia mungkin tahu sesuatu. Dengan hati-hati Rina bertanya, "Mbak, aku boleh tanya sesuatu? Semalam aku dengar suara nangis lagi dari arah lemari. Aku takut banget. Apa di sini memang sering ada kejadian aneh?" Lilis menatapnya lama. Matanya merah seolah kurang tidur. Setelah beberapa detik, dia hanya berkata singkat, "Jangan buka lemari itu malam-malam. Kalau kamu dengar suara apapun, pura-pura tidur saja." Kemudian dia beranjak pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Jawaban itu membuat Rina semakin takut. Dia jadi berpikir, mungkin memang ada sesuatu yang bersemayam di dalam lemari itu. Malam berikutnya, Rina mencoba saran Lilis. Setiap kali suara tangisan itu muncul, dia menutup mata ropet-ropet, menahan diri agar tidak menjerit, meski tubuhnya gemetar. Tapi rasa takut itu semakin menumpuk, membuat tidurnya tidak pernah tenang. Rina mulai kehilangan semangat kuliah. Matanya selalu sayu, wajahnya pucat. Teman-teman kos lain pura-pura tidak melihat, seakan mereka juga pernah merasakan hal serupa tapi memilih diam. Hingga suatu malam, suara itu berbeda dari biasanya. Tangisan itu berubah menjadi jeritan parau. "Tolong aku, dia bunuh aku." Rina menutup telinga, air matanya mengalir deras. Suara itu begitu jelas, bukan lagi samar, seperti pengakuan seseorang yang mati mengenaskan. Pintu lemari bergetar keras, kursi yang menahannya bergeser jauh ke samping, jatuh ke lantai dengan suara keras. Rina menjerit sekuat tenaga. Suara itu langsung berhenti. Hening, tidak ada yang keluar dari kamar, tidak ada yang mengetuk pintu, menanyakan keadaannya. Semua penghuni lain diam, pura-pura tidak mendengar. Rina sadar, dia sedang sendirian menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kos murah. Keesokan paginya, Rina keluar kamar dengan mata bengkak. Dia tidak berani cerita lagi pada siapapun. Tapi satu hal yang pasti, lemari itu menyimpan sesuatu. Dan suara tangisan tengah malam hanyalah awal dari rahasia gelap yang menghantui kos Bu Marni. Hari itu, matahari di Jogja lagi terik-teriknya. Angin kering masuk lewat jendela kamar Rina yang setengah terbuka. Dari luar, suara motor mahasiswa yang lalu lalang ke kampus kedengaran samar.
Rina duduk di meja belajarnya, bosan. Tumpukan buku yang baru dia beli di toko loak kampus cuma dipandangin, tanpa niat buat dibuka. Pikiran Rina melayang-layang ke hal-hal aneh yang sudah beberapa malam ini dia alamin di kos Bu Marni. Suara air di kamar mandi, bahkan mimpi-mimpi buruk yang gak jelas, sampai akhirnya matanya gak sengaja melirik ke arah lorong. Ada satu kamar yang letaknya pas di seberang kamarnya. Kamar itu beda dari yang lain. Jendelanya selalu tertutup rapat. Tirainya lusuh warna coklat gelap, dan pintunya digembok dari luar. Anak-anak kos lain jarang nyebut kamar itu kelapan. Ada yang nyeletuk, mereka selalu buru-buru ngelarin obrolan kayak takut ketahuan. Rina jadi penasaran. Rina berdiri, jalan pelan-pelan keluar kamar. Suasana siang itu lagi sepi banget. Kos putra-putri Bu Marni biasanya baru rame sore, pas anak-anak pulang kuliah. Koridor panjang itu lengang. Cuma ada suara kipas angin tua di ruang tengah yang bunyinya berdecit. Rina makin mendekat ke pintu kamar yang digembok. Dari dekat, dia bisa ngelihat gemboknya udah karatan. Tapi anehnya nggak kelihatan kuat. Rina ragu sebentar. Hatinya bilang jangan. Tapi rasa penasarannya terlalu besar. Dia pegang gembok itu. Dan benar aja, waktu dia tarik pelan, gembok itu kebuka dengan gampang kayak udah lama banget nggak dikunci. Rina langsung deg-degan. Loh, kok gampang banget? Gumamnya. Tangan kirinya udah pegang gagang pintu, sementara tangan kanannya gemetar nahan gembok karatan itu. Begitu pintu didorong, hawa dingin langsung nyembur keluar. Padahal siang itu panasnya minta ampun. Rina kayak masuk ke ruangan yang beda dunianya. Aroma apek dan lembab nyebar ke hidung. Ruangannya gelap, tirai jendelanya nutup rapat. Begitu matanya mulai terbiasa, Rina bisa lihat isi kamar itu. Kasur usang tergeletak di tengah sprei lusuhnya, penuh bercak merah kecoklatan, kayak darah yang udah lama mengering. Bau any year summer masih kecium. Rina nutup hidungnya, tapi langkah kakinya malah maju selangkah. Jantungnya makin kencang. Pandangannya bergerak ke pojok ruangan. Di sana ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Sebuah bungkusan kain kafan kecil, warnanya udah menghitam, kayak dibiarin berdebu bertahun-tahun. Bentuknya memanjang, sekitar setengah meter, mirip banget sama bungkusan jenazah bayi. Ya Allah, Rina mundur satu langkah. Kakinya hampir goyah. Rasa dingin langsung menjalar dari ujung kaki ke kepala. Detik itu juga, dia tahu dia nggak boleh lama-lama di sana. Dengan buru-buru, dia tutup lagi pintu kamar itu dan pasang lagi gemboknya. Walaupun tangannya gemetar hebat. Siang itu berlalu begitu aja. Tapi malamnya, Rina nggak bisa tidur sama sekali. Dia cuma rebahan sambil meringkuk di bawah selimut. Lampu kamarnya udah dimatiin, tapi hawa di kamarnya terasa makin dingin. Udara kayak mengendap, bikin dadanya sesak. Matanya berkali-kali melek. Nyoba buat merem tapi gagal. Sekitar jam 12 malam, dia baru bisa ketiduran. Tapi tidurnya nggak tenang. Di dalam mimpi, dia ngerasa lagi berdiri di depan kamar terlarang tadi. Bedanya, pintunya udah kebuka lebar, dan dari dalam ada suara perempuan nangis. Rina maju pelan, masuk ke dalam. Kasur usang itu masih di tempatnya, bercak merahnya lebih jelas. Tapi bungkusan kain kafan kecil di pojok udah nggak ada. Sebaliknya, di sudut ruangan ada sosok perempuan berambut panjang. Bajunya putih lusuh, matanya hitam legam, berdiri sambil merintih. Rambutnya nutupin hampir seluruh wajahnya. Suara tangisannya lirih, nyayat telinga. Dan tiba-tiba perempuan itu nengok ke arah Rina dengan gerakan cepat. Wajahnya pucat, matanya melotot. Mulutnya sobek lebar sampai ke pipi. Kenapa kau mau buka? Kemaku. Suara itu berat, serak, bikin darah Rina seakan berhenti ngalir. Rina pengen teriak, tapi suaranya nggak keluar. Sosok itu maju selangkah, rambutnya nyeret di lantai. Rina mundur, tapi kakinya berat kayak ditahan. Perempuan itu terus mendekat. Tangannya kurus pucat dengan kuku panjang menghitam. Dia angkat tangannya, nunjuk ke arah Rina. Kamu, ganti I. Suaranya semakin dalam. Rina kebangun dengan teriak keras, nafasnya ngos-ngosan, keringat dingin ngucur deras di dahinya. Lampu kamar udah nyala karena tadi sore dia lupa matiin. Dia langsung duduk, coba nenangin diri, tapi jantungnya masih deg-degan. Dan perasaan gak enak makin kuat besok paginya. Rina nekat cerita ke salah satu anak kos, namanya Dewi. Mereka duduk di ruang tengah, sambil pura-pura santai. Rina cerita soal kamar yang dia buka, tentang kasur bercak darah dan bungkusan kain kafan itu. Dewi langsung pucat. Matanya melebar. Dia langsung nutup mulut Rina pakai tangan. Ses, jangan keras-keras ngomongnya. Kamu gila ya? Wih, kema. Jangan pernah dibuka. Rina bingung. Memangnya kenapa sih, Wi? Aku nggak ngerti. Dewi kelihatan bimbang. Matanya celingukan kayak takut ada yang dengar. Dia akhirnya berbisik. Itu kamar bekasnya anak kos lama. Dulu ada cewek yang ngontrak di situ, tapi dia meninggal dengan cara aneh.
Ada yang bilang bunuh diri, ada juga yang bilang ditumbalin. Yang jelas sejak itu kamarnya digembok. Bu Marni larang siapapun masuk. Rina merinding dengarnya, apalagi keinget mimpi semalam. Suara perempuan itu jelas banget bilang kenapa. Kamu buka kamarku? Sejak hari itu, Rina jadi makin ketakutan. Setiap kali lewat lorong itu, dia ngerasa kayak ada mata yang ngikutin dari balik pintu kamar yang digembok. Malam-malam pun sering kedengeran suara ketukan pelan dari arah kamar. Padahal semua orang udah tidur. Dan makin hari, mimpi buruk itu makin sering datang. Sosok perempuan berambut panjang terus muncul. Selalu nanya dengan suara parau. Kenapa kamu buka kamarku? Kamu ganti. Sejak obrolannya sama ibu warung depan kos, hati Rina gak pernah tenang. Kata-kata si ibu masih terus terngiang. Kosnya murah bukan karena baik hati, tapi karena ada syaratnya. Syarat apa maksudnya? Rina gak berani langsung tanya. Takut dibilang kepo atau malah bikin orang. Tapi rasa penasarannya gak bisa ditahan. Hari-hari berikutnya, Rina sengaja mulai memperhatikan jarak gerak Bu Marni. Dari luar, Bu Marni kelihatan kayak ibu kos pada umumnya. Rambutnya selalu disanggul rapi, pakai daster batik, wajahnya ramah tiap ketemu anak-anak kos. Kalau ada yang sakit, Bu Marni bawain obat. Kalau ada yang belum bayar kos, beliau gak pernah marah, malah sering bilang, santai aja dulu nak. Nanti kalau ada rejeki baru bayar. Sekilas, Bu Marni memang kayak sosok ibu yang penyayang. Tapi makin Rina perhatiin, makin banyak hal janggal. Pertama, Rina sadar kalau Bu Marni jarang banget ada di rumah siang hari. Padahal biasanya ibu kos kan sering jaga rumah. Atau paling nggak duduk di teras sambil ngawasin Bu Marni beda. Siang-siang pintu rumahnya sering ketutup rapat. Kadang kalau Rina pulang kuliah, dia lihat dari celah jendela Bu Marni lagi duduk di ruang tamu sendirian sambil merem. Kayak orang meditasi. Wajahnya tegang banget. Bibirnya komat kamit. Entah doa, entah mantra, Rina nggak ngerti. Pernah sekali Rina coba intip lebih lama. Tapi tiba-tiba Bu Marni buka mata. Matanya merah, kayak habis nangis. Seketika Rina langsung ngibrit masuk kamarnya. Pura-pura nggak lihat apa-apa. Hal kedua yang bikin Rina curiga adalah kebiasaan Bu Marni setiap malam Jumat Kliwon. Anak-anak kos udah lama tahu kalau tiap malam itu Bu Marni bakal keluar rumah sendirian. Tapi mereka nggak ada yang berani bahas. Rina sendiri pertama kali lihat secara jelas pas malam Jumat Kliwon bulan itu. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Rina belum tidur karena lagi nyiapin tugas. Dari jendela kamarnya, dia lihat Bu Marni keluar bawa keranjang anyaman. Di dalam keranjang ada bunga 7 rupa, dupa, sama sesuatu yang bergerak-gerak. Setelah Rina fokus, ternyata itu ayam hitam hidup-hidup, kaki dan sayapnya diikat. Rina merinding. Ayam itu berkokok pelan kayak tercekik, bikin bulu kuduknya berdiri. Bu Marni jalan pelan ke arah kebun belakang kos. Kebun itu memang jarang dipakai. Pohonnya rimbun, banyak ilalang, dan jarang ada yang berani masuk karena katanya angker. Dari kayahan, Rina lihat Bu Marni jongkok di tanah, nyalain dupa, dan mulai komat kamit. Asap putih mengepul, bercampur. Bau bunga yang samar-samar tercium sampai kamar Rina. Ayam hitam itu digenggam. Dan tiba-tiba, lehernya dipelintir sampai patah. Suara krek itu bikin Rina spontan nutup mulutnya sendiri biar nggak teriak. Jantung Rina deg-degan nggak karuan. Dia langsung nutup gordennya ropet-ropet. Pura-pura nggak lihat apa-apa, tapi malam itu dia nggak bisa tidur. Matanya terpejam, tapi bayangan Bu Marni yang motong leher ayam terus muncul di kepalanya. Bahkan Rina kayak masih bisa cium bau amis darah ayam itu. Besok paginya, Rina coba ngobrol lagi sama ibu warung depan. Kali ini dia agak maksa, Bu. Sebenarnya kenapa sih kos ini kok banyak yang cerita aneh-aneh? Saya semalam lihat Bu Marni ke kebun belakang bawa ayam sama dupa. Ibu warung langsung diam, wajahnya berubah pucat. Lalu buru-buru bilang, "Dek, kamu jangan ikut campur. Anggap aja nggak pernah lihat. Kalau kamu masih pengen tinggal di situ, pura-pura aja nggak tahu. Kalau kamu banyak tanya, bisa-bisa kamu yang jadi korban." Jawaban itu malah bikin Rina makin takut sekaligus penasaran. Apa maksudnya korban? Apa hubungannya ayam hitam sama kosan ini? Sejak hari itu Rina jadi lebih peka sama suasana kos. Dia mulai sadar kalau ada kamar-kamar tertentu yang kayaknya sering kosong. Padahal Bu Marni bilang semua kamar penuh. Misalnya kamar nomor 3 dan ke-7. Rina hampir nggak pernah lihat ada orang keluar masuk dari situ. Kalau ditanya, Bu Marni selalu jawab singkat, "Oh, yang ngontrak lagi pulang kampung." Tapi anehnya, tiap malam dari kamar itu kadang ada suara-suara. Entah suara orang jalan, suara gesekan kursi, atau bahkan bisikan samar. Suatu malam, Rina nekat nanya ke salah satu anak kos senior. Namanya Dia. Mereka lagi duduk bareng di teras. Rina dengan hati-hati nanya, "Mbak, sebenarnya kos ini kenapa sih? Kok kayaknya banyak kamar yang kosong tapi dibilang penuh? Saya juga suka dengar suara-suara aneh." Dia cuma senyum kecut. Dia sempat diam lama, lalu jawab pelan,
Kamu beruntung masih bisa cerita. Banyak yang sebelum Nia nggak sempat cerita. Mereka sakit, ada juga yang tiba-tiba meninggal. Kamu nggak usah tanya lebih jauh. Yang jelas kos ini memang ada penjaganya. Penjaga? Rina bingk. Maksudnya siapa? Dia nggak jawab. Dia langsung berdiri. Pamit masuk kamar. Rina ditinggal sendiri di teras dengan rasa takut yang makin jadi-jadi. Kata penjaga itu bikin pikirannya nggak bisa berhenti muter. Apa mungkin sosok perempuan berambut panjang yang pernah muncul di mimpinya? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Malam Jumat berikutnya, rasa penasaran Rina bener-bener nggak bisa ditahan. Dia memutuskan buat ngikutin Bu Marni diam-diam. Sekitar jam 11 seperti biasa, Bu Marni keluar rumah dengan keranjang anyaman. Rina menunggu sampai Bu Marni agak jauh. Lalu pelan-pelan dia ngintip dari balik pohon di belakang kos. Dari situ dia bisa lihat jelas Bu Marni duduk bersila di tanah, dupa menyala, asap mengepul. Tapi kali ini ada yang berbeda. Bu Marni nggak cuma bawa ayam, tapi juga sebuah bungkusan kain putih kecil. Rina langsung teringat bungkusan kain kafan hitam yang pernah dia lihat di kamar terlarang. Degup jantungnya. Bu Marni meletakkan bungkusan itu di tanah, lalu menyiramnya dengan darah ayam yang barusan dia sembelih. Rina hampir muntah melihatnya. Tapi sebelum sempat kabur, tiba-tiba Bu Marni berhenti komat kamit, lalu menoleh. Matanya lurus ke arah tempat. Rina, walau jauh, Rina yakin tatapan itu tertuju ke dirinya. Matanya tajam, dingin, kayak menusuk sampai ke tulang. Rina kaku, nggak bisa gerak. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari tanah kebun itu. Suara tangisan perempuan. Pelan, tapi jelas. Sakit. 2LOOONG. Suara itu bikin bulu kuduk Rina berdiri. Semua, dia langsung nekat lari sekenceng-kencengnya ke kamarnya. Begitu sampai, dia ngunci pintu rapat-rapat, lalu jatuh terduduk sambil nangis. Malam itu Rina sadar, rahasia Bu Marni bukan sekadar ritual biasa. Ada sesuatu yang dikorbankan, dan yang paling mengerikan, mungkin penghuni kos bukan cuma manusia. Malam itu, suasana kos Bu Marni lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup agak kencang, bikin genteng tua di atap berderit-derit. Pohon mangga di halaman depan bergoyang pelan, bayangannya kayak tangan besar yang siap nyambar siapa aja yang lewat. Anak-anak kos sebagian udah pada tidur, sebagian lagi masih sibuk dengan tugas kuliah. Tapi ada satu kamar yang suasananya lain dari biasanya. Kamar Riko, mahasiswa semester 2 yang terkenal supel. Biasanya paling rame di kos. Dia sering nongkrong di teras sambil nyalain gitar, ngajak teman-temannya nyanyi bareng. Tapi malam itu, suara gitarnya nggak ada. Yang ada cuma suara erangan kecil dari balik pintu kamarnya. Panas, tolong. Rina yang kebetulan lewat depan kamar Riko langsung berhenti. Dia dengar suara itu pelan tapi jelas. Awalnya dia kira Riko lagi halu atau ngelantur karena kecapekan. Tapi begitu diketok, pintunya langsung kebuka pelan. Dan pemandangan di dalam bikin Rina kaget setengah mati. Riko tergeletak di kasur. Tubuhnya menggigil tapi wajahnya merah menyala kayak habis dijemur seharian. Matanya setengah terpejam, bibirnya pecah-pecah, dan keringat deras ngucur dari keningnya. Napasnya pendek-pendek, kayak orang kesulitan banget. Ya Allah, Riko, kamu kenapa? Seru Rina panik. Beberapa anak kos lain yang dengar suara langsung berdatangan. Ada Tika, ada Andi, juga Dimas. Mereka sama-sama panik lihat kondisi Riko. Bawa ke rumah sakit aja, Rin. Ini nggak beres, kata Tika buru-buru. Akhirnya mereka gotong bareng-bareng Riko ke mobil salah satu tetangga yang baik hati. Malam itu juga Riko dibawa ke IGD rumah sakit dekat kampus. Dokter jaga langsung periksa tensi, cek suhu, kasih infus, panasnya tinggi banget, 40 derohat. Tapi aneh, nggak ada tanda-tanda infeksi, paru-paru bersih, darahnya juga normal. Enti, kelihatan sakit apa-apa, kata dokter sambil geleng-geleng kepala. Mereka semua bingung. Rina lihat wajah Riko pucat pasi, tapi sesekali matanya kebuka. Ngeliatin Rina sambil bisik lemah. Tolong aku, jangan biarin dia ambil aku. Rina makin merinding. Dia siapa, pikirnya. Sayang, Riko keburu kejang hebat. Tubuhnya kayak ditarik ke atas lalu jatuh lagi. Alarm monitor di ruang IGD bunyi kenceng. Dokter dan perawat langsung sibuk. Kasih oksigen, coba resusitasi. Tapi setelah hampir setengah jam, akhirnya dokter angkat tangan. Maaf, pasien gak tertolong. Semua orang di ruangan itu terdiam. Rina sampai lemes, tangannya dingin. Tika langsung nangis kenceng. Andi dan Dimas cuma bisa saling pandang. Tanpa kata. Mereka nggak nyangka, Riko yang sehat-sehat aja, sore tadi, tiba-tiba meninggal malam itu. Beritanya cepat nyebar. Besok paginya, suasana kos Bu Marni rame banget. Ada polisi, ada warga, ada tetangga. Semua heran. Kok bisa ada anak muda mati mendadak tanpa sakit jelas?
Tapi anehnya, Bu Marni justru kelihatan santai banget waktu semua orang sibuk ngurus jenazah. Riko buat dibawa pulang ke keluarganya. Bu Marni cuma duduk di teras, minum teh, bahkan sempat senyum tipis waktu lihat keranda diangkat. "Loh Bu, ini kok Ibu tenang banget ya? Anak kos Ibu baru aja meninggal loh," tegur salah satu tetangga, Pak Rahmat. Bu Marni cuma jawab singkat, "Namanya ajal Mas. Kalau waktunya sudah tiba, ya nggak bisa ditolak. Lagi pula, kos ini kan udah biasa ada yang meninggal. Nanti juga penuh lagi kok kamarnya." Jawaban itu bikin orang-orang merinding, kayak nggak ada rasa sedih atau kehilangan sama sekali. Dan benar aja, cuma beberapa hari setelah pemakaman Riko, kos Bu Marni langsung penuh lagi. Anehnya, tanpa dipromosiin pun, selalu ada aja yang datang. Padahal, kabar ada anak kos meninggal mendadak udah nyebar kemana-mana. Tapi herannya, makin banyak aja yang daftar. Rina perhatiin hal itu, dan rasa curiganya makin kuat. Diet, ucapan ibu warung depan waktu itu, tentang kos Bu Marni yang murah bukan karena baik hati, tapi ada syaratnya. Suatu malam, Rina yang gak bisa tidur duduk di depan jendela. Dari kamarnya, dia bisa lihat kebun belakang kos yang agak gelap. Jam udah menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba, dia lihat sosok Bu Marni keluar dari pintu samping rumah. Tangannya bawa sesuatu. Sebuah baskom berisi bunga 7 rupa. Dupa yang udah menyala, sama seekor ayam hitam. Rina refleks nahan napas. Dia intip terus dari balik gorden. Bu Marni jalan pelan ke arah pohon besar di belakang kos. Di situ, Diet jongkok, taruh baskom, dan mulai komat kamit baca mantra dari keyohan. Rina bisa lihat asap dupa mengepul, melingkar-lingkar. Ayam hitam itu dicekik lehernya, darahnya ditampung di mangkok kecil. Bu Marni lalu olesin darah ayam itu ke batang pohon, sambil terus komat kamit. Rina gemetar, suaranya nggak jelas, tapi samar-samar dia dengar kata-kata kayak "Aku kasih tumbal. Jangan biarkan kosku sepi. Aku kasih nyawa, jangan biarkan aku miskin." Rina langsung nutup mulutnya, nahan jerit. Jadi benar, Bu Marni pakai tumbal nyawa buat pesugihan dan kematian Riko. Bukan kebetulan. Besoknya Rina coba ngobrol sama anak kos lain, tapi mereka semua kayak nggak mau dengerin. "Rin, udah deh, jangan mikir aneh-aneh. Kita kan cuma ngontrak di sini, nggak usah ikut campur urusan Bu Marni," kata Dimas agak ketus. Tapi Rina nggak bisa tinggal diam. Tiap malam, suara tangisan itu masih suka muncul. Kadang dari kamar kosong yang dulu dia buka, kadang dari arah lemari di kamarnya sendiri. Malah belakangan ini dia sering kebangun jam 2 pagi, lihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terus bergerak kayak bilang sesuatu. "Tumbal, tumbal." Rina sampai sakit kepala sendiri. Rasanya kayak ada beban berat di dadanya tiap malam. Dia sadar, mungkin dia yang bakal jadi korban berikutnya. Kalau terus tinggal di kos itu. Sore itu Rina coba ke warung depan lagi, nekat tanya lebih jelas ke ibu warung. "Bu, saya udah nggak tahan di kos itu. Tolong bilang sama saya, sebenarnya apa yang Bu Marni lakuin?" Ibu warung sempat ragu, tapi akhirnya dia buka suara. "Dek, kamu harus hati-hati. Kos itu memang ada pesugihan. Setiap beberapa bulan sekali, harus ada yang jadi tumbal. Biasanya anak kos baru, nyawanya dikasih buat penglaris. Biar kos itu nggak pernah sepi, biar Bu Marni tetap kaya." Rina langsung pucat. Jadi benar, semua kejadian ini bukan kebetulan. Riko yang sehat tiba-tiba mati. Kamar yang selalu penuh lagi tiap kali ada yang meninggal, semua itu bagian dari perjanjian pesugihan Bu Marni. Dan yang lebih bikin ngeri, ibu warung bilang, "Kalau kamu udah dengar suara tangisan, itu tandanya kamu udah ditandai. Cepatlah pergi sebelum terlambat." Rina gemetar. Malam itu juga, dia mikir keras gimana caranya bisa keluar dari kos itu. Tapi anehnya, setiap kali dia coba packing barang, selalu ada hal aneh terjadi. Lampu kamar mati sendiri, pintu nggak bisa dibuka, atau tiba-tiba ada bayangan hitam yang berdiri di depan jendela. Rina merasa seolah-olah ada yang berusaha menahannya, nggak membiarkannya pergi. Dan sejak kematian Riko, bayangan itu makin sering muncul. Malam itu Jogja lagi diguyur hujan deras. Angin kencang bikin ranting-ranting pohon di sekitar kos berayun keras, ngetok-ngetok genteng tua yang udah mulai rapuh. Rina lagi tidur pulas. Tapi entah kenapa tepat jam 2 pagi matanya kebuka. Awalnya dia cuma merasa kedinginan, selimutan rapat-rapat. Tapi perlahan, hawa dingin itu berubah jadi rasa nggak enak yang nyeretuk sampai tulang. Dia ngerasa kayak ada yang ngawasin dari pojokan kamar. Rina bangun setengah sadar, matanya masih sayup. Tapi di pojok kamar yang remang itu, dia lihat bayangan hitam tinggi banget berdiri kaku. Rina buru-buru nyalain lampu. Tapi anehnya lampu cuma kedip-kedip, lalu mati lagi. Gelap total. Jantungnya berdetak kenceng, keringat dingin ngalir deras.
Saat matanya mulai terbiasa sama gelap, dari pojokan itu muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya basah, wajahnya penuh darah kayak hancur, matanya melotot merah, tubuhnya goyah, jalannya nyeret ke arah ranjang Rina. "Tinggal giliranmu," bisik suara serak dari mulutnya yang robek. Darah netes ke lantai satu-satu. Rina langsung teriak sekeras-kerasnya. Suara parau penuh ketakutan. Tapi anehnya, kos itu sunyi. Nggak ada satupun penghuni lain yang keluar kamar atau sekadar nengok. Suaranya kayak nggak bisa tembus keluar. Kayak terperangkap di dalam kamarnya sendiri. Rina panik, dia coba buka pintu kamar, tapi kuncinya nggak bisa diputer. Gagang pintu macet, seakan dikunci dari luar. Dia inggenting-benting pintu, teriak minta tolong, tapi nggak ada hasil. Sosok perempuan itu makin dekat. Wajahnya makin jelas, kulitnya sobek di pipi. Matanya meleleh keluar, dan tangannya penuh darah. Rina gemetar, badannya lemas, napasnya sesak. Dia coba baca doa seadanya, tapi lidahnya keluh. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari lemari, sama kayak dulu. Too long ... too long ... Suara itu nyampur sama bisikan perempuan berdarah itu. Suasana kamar makin mencekam. Tiba-tiba semua dinding kamar kayak diketok dari dalam. Duk, 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 keras banget, bikin telinga berdengung di detik terakhir. Perempuan itu melompat ke arah Rina. Wajahnya nempel persis di depan Rina. Nafasnya bau anyir darah, matanya kosong tapi nembus ke dalam hati. Rina teriak terakhir kali, lalu tubuhnya jatuh terkulai di kasur. Sunyi. Besok paginya, penghuni kos heboh. Ada yang teriak-teriak manggil Bu Marni karena pintu kamar Rina nggak bisa dibuka. Setelah didobrak rame-rame, semua orang terdiam. Rina ditemukan nggak bernyawa, matanya melotot lebar, wajahnya pucat kayak habis ngeliat sesuatu yang nggak manusiawi. Tubuhnya kaku dengan posisi tangan ngeremas selimut. Mulutnya terbuka seakan masih mau teriak polisi datang. Tapi hasil pemeriksaan bilang nggak ada tanda-tanda kekerasan. Katanya Rina meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi penghuni kos tahu, itu bukan hal biasa. Mereka tahu ada sesuatu yang ditutupin. Apalagi malam sebelum Rina meninggal, beberapa anak kos lain ngaku dengar suara tangisan dari arah kamarnya. Kabar itu cepat nyebar. Warga sekitar pada heboh. Banyak yang bisik-bisik, bilang kalau Bu Marni udah lama main pesugihan. Kosnya sengaja dibuat murah biar banyak mahasiswa tertarik ngontrak. Tapi syarat dari pesugihan itu, setiap beberapa waktu harus ada tumbal nyawa dari penghuni kos. Itulah kenapa tiap ada yang meninggal, kos ini nggak pernah sepi, malah tambah rame. Sejak kematian Rina, aura angker kos itu makin kerasa. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, suara tangisan sering kedengeran dari kamar kosong paling ujung. Kadang lebih dari satu suara, kayak beberapa orang nangis barengan. Ada juga yang bilang pernah lihat sosok penghuni lama yang udah meninggal masih mondar-mondar di lorong kos. Jalan pelan sambil nunduk, wajahnya pucat. Beberapa mahasiswa yang masih tinggal di situ akhirnya pada cabut. Kos itu jadi sepi. Tapi anehnya, nggak pernah benar-benar kosong. Selalu aja ada orang baru yang datang. Entah gimana caranya, kayak ada yang narik mereka buat ngekos di situ. Suatu malam, seorang tetangga yang rumahnya pas di depan kos cerita, waktu dia pulang agak larut, dia lihat ada bayangan perempuan berdiri di jendela kamar pojok. Rambutnya panjang, pakai baju putih lusuh, wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi tangannya ngelambai pelan ke arah jalan. Padahal semua orang tahu, kamar itu udah kosong sejak kematian Rina. Cerita-cerita itu makin bikin kos Bu Marni terkenal angker. Banyak orang yang penasaran, bahkan ada yang sengaja lewat cuma buat lihat. Tapi kebanyakan mereka balik dengan wajah pucat, bilang lihat sosok aneh dari balik tirai jendela. Ada yang dengar suara ketawa kecil, ada yang dengar suara orang minta tolong. Bu Marni sendiri tetap tinggal di situ. Tenang-tenang aja, tiap kali ada orang nanya, dia cuma senyum tipis dan bilang, namanya juga rumah tua, pasti ada suara-suara. Tapi tatapannya selalu bikin merinding, seakan ada sesuatu di balik senyum itu. Warga sekitar akhirnya makin yakin kalau semua kejadian itu ulah pesugihan. Mereka percaya kalau Bu Marni udah ngasih tumbal nyawa berkali-kali demi ngejaga kosnya, biar gak pernah sepi. Tapi konsekuensinya, arwah-arwah yang jadi tumbal gak pernah bisa pergi. Mereka terjebak di sana, berkeliaran, jadi penghuni abadi kos angker itu. Sampai sekarang, kalau ada yang berani lewat depan kos Bu Marni tengah malam, biasanya bakal lihat bayangan perempuan berdiri di jendela, melambai pelan. Katanya, itu salah satu arwah penghuni lama yang masih minta tolong. Seakan pengen keluar dari sana tapi nggak bisa. Ada juga yang bilang kalau mereka coba balas dendam, nyari korban baru, biar bisa bebas. Kos itu sekarang udah dijauhi orang-orang, tapi anehnya, nggak pernah benar-benar kosong. Selalu aja ada yang tinggal, entah mahasiswa perantau, entah pekerja baru,
yang nggak tahu cerita di baliknya. Dan biasanya, nggak lama setelah mereka masuk, cerita menyeramkan baru muncul lagi. Tangisan, bisikan, sampai kematian mendadak. Semua terus berulang, seakan nggak ada habisnya. Itulah kisah pesugihan pemilik kos angker di Jogja. Cerita ini jadi pengingat. Kadang sesuatu yang terlihat murah dan menggiurkan bisa aja ada harga mahal yang gak kelihatan. Kalau kalian lagi nyari kos, jangan cuma lihat murahnya, tapi juga perhatiin suasananya. Ingat, jangan pernah main-main dengan pesugihan, karena yang ditukar bukan cuma uang, tapi not. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.